leluhur Nusantara ini Mbak ya, dua-duanya sudah mulai muncul Mbak. Leluhur yang punya makom atau pangkat Ratu Panggayutan sama leluhur yang punya makom atau pangkat Durgobumi. Apa itu Pak? Bisa Leluhur yang dijabarkan. punya leluhur yang punya pangkat Ratu Panggayutan itu leluhur Nusantara yang moksa Mbak. Yang nggak ada makamnya, yang hilang sama jasad-jasadnya. Itu sudah turun Mbak. Dan leluhur yang bermakom atau berpangkat Durgobumi yang jasadnya dulu dipendam, ya yang sekarang itu sama orang-orang diyakini sebagai itu Mbak danyangnya kampung. Itu juga sudah keluar Mbak. Iya. Bener sudah itu, banyak Mbak. yang keluar memang sudah Mbak, sudah percaya sama saya Mbak. Yang di atas itu Mbak, yang nonton putra-putri tanah Jawa ini Mbak, untuk mengeluarkan semua spiritualis tanah Jawa itu Mbak, ilmu Jawa kuno ini kan sekarang banyak yang keluar tuh Mbak. Itu ditonton sama beliaunya itu Mbak. Leluhur yang Ratu Panggayutan yang moksa itu Mbak. Dan orang-orang yang membuat onar, membuat kerusakan, membuat petaka di Nusantara, ini ditonton sama ini tadi loh Mbak. Leluhur Nusantara yang berwujud Durgobumi atau yang jasadnya kependam itu tadi loh Mbak, yang dari danyang. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera dan bahagia untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ya, Surabaya cuaca mendung, sebagian panas ya, tapi ada geluduk ya. Lagi seperti biasa halan-halan dengan beliaunya Pak D Agus ya. Iseng-iseng daripada ngobrol ngalor ngidul, ini ada sedikit pembahasan. Rayu Pak D. Rayu Mbak. Ya, ini saya juga pengen nanya, menurut panjenengan ini bagaimana kok sekarang ini lagi rame-ramenya orang membicarakan Cak Nun atau Ainun Najib. Ya, kalau menurut Pak D Agus gimana? Masalah itu ya Mbak ya? Iya. Salam rayu, salam kenyataan, rahayu. Dan salam kasunyatan. Iya Mbak. Belakangan ini orang-orang lagi ribut ngomongin masalah Cak Nun ya Mbak ya? Iya. Ada yang bilang Cak Nun itu ya yang namanya prasangka orang ya Mbak ya? Iya, ya macam-macam lah. Macam-macam ya? Iya. Ada yang Cak Nun itu sudah mulai kena virusnya kadrun. Ada yang Cak Nun itu dibayar sekian untuk nyinyirin Pak Jokowi gitu ya Mbak? Iya, itu kan yang bikin rame Mbak. Ya. Terus ada yang Cak Nun mulai tua malah mulai pikun. Ada kan yang ngomong gitu. Iya, ada juga. Iya. Ada yang bilang Cak Nun sudah waktunya pensiun, sekarang diganti Sabrang saja. Iya. Ya, kalau Mbak Ageng minta pendapat saya ya Mbak ya tentang Cak Nun itu sebenarnya posisinya gimana? Kayak kemarin kemarin malam tuh anak-anak ngomong begitu tuh. Ya. Ngobrol-ngobrol seperti itu, terus ditanyakan ke saya, kalau menurut Pak D Agus sebenarnya posisinya Cak Nun itu gimana gitu. Itu gini ya Mbak ya. Iya. Kalau menurut saya Mbak ya, sebenarnya saya itu senangnya sama Cak Nun itu apa sih Mbak? Beliau ini bisa menerima semua lapisan itu dengan baik. Iya. Nggak membedakan saudara yang dari suku apa, dari agama apa ya. Semua orang tahu itu Mbak. Dia itu kayak samudra agung gitu ya Mbak ya. Iya. Semua orang yang masuk ke situ itu nggak jadi masalah. Nggak ada. Mau dari suku apa dan bahasa dari agama mana ya. Itu yang saya suka dari beliaunya Mbak. Tapi ada sesuatu yang dari dulu itu sebenarnya saya sudah gelo Mbak sama Cak Nun itu Mbak. Iya, gimana itu Pak digelonya? Bukan masalah sekarang Mbak ya. Kalau sekarang ini kalau ada orang yang sakit hati masalah Cak Nun ngomong begitu kan karena banyak orang itu yang pro sama Pak Jokowi ya Mbak ya. Iya. Ya toh? Itu sudah nggak bisa kita telak Mbak. Karena itu kenyataan. Iya. Antara pro dan kontra itu pasti ada. Ada ya Mbak ya. Dan yang marah ini rata-rata yang pro sama atau condong sama Pak Jokowinya gitu. Iya. Nah terus tadi Mbak Ageng tanya lah Pak D Agus gelonya di mana? Gini loh Mbak. Saya gelo sama Cak Nun. Apa gelo itu Mbak? Gelo itu kalau bahasa Indonesia kecewa. Kecewa ya. Iya kecewa ya saudara ya. Gelo itu kecewa. Iya, kecewa. Saya kecewanya sama Cak Nun itu waktu Cak Nun bilang Romo Semar itu
Samara, dan Samara itu adalah iblis itu loh Mbak. Itu saya sudah mulai dek gitu ya. Saya sudah mulai, bukan saya marah loh Mbak. Orang gelo kecewa itu kan bukan marah. Cuma yang saya sayangkan itu kan Cak Nun ngomong begitu, dan yang saya takutkan itu tadi loh Mbak. Mbak Ageng kan kita tahu ya Mbak ya. Untuk khasana spiritualis orang Jawa Mbak ya. Jangan ngomongin orang tiga ini macam-macam Mbak. Iya, Eyang Ismoyo Jati, Eyang Antogo sama Eyang Manik Moyo. Nah, itu loh Mbak. Lah di sini tuh kan Cak Nun ngomongin itu tadi Mbak. Eyang Ismoyo Jati atau Romo Semar itu Mbak. Lah kita kan tahu tuh Mbak filosofinya orang Jawa apa. Spiritualis orang Nusantara kan ngerti, khususnya orang Jawa ya Mbak ya. Kayak saya sendiri yang juga pernah punya guru, punya teman di ajaran Miliran Sabto Darmo. Lah beliau ini kan sangat mengagungkan yang namanya Romo Ismoyo Jati atau Romo Semar. Lah kayak Romo Semar Mbak sama Cak Nun dibilang bangsanya iblis. Sedangkan Romo Semar itu menurut beliau-beliaunya itu pamomongnya putra-putrinya Nusantara. Lah kalau putra-putri Nusantara dimong iblis itu loh Mbak. Terus yang dimong apa dadi dajal toh Mbak. Lah ini loh Mbak. Dari situ itu Mbak. Satu saya kecewa, dan yang kedua ini yang saya takutkan. Saya yakin Mbak sejak itu. Saya nggak perlu foto-foto ya Mbak. Apa itu foto-foto? Sumpah-sumpah ya Mbak. Waktu itu saya sudah dalam hati itu sudah pasti kena Cak Nun ini Mbak. Pasti kena. Ya suatu saat pasti kepleset, nggak tahu berbuat apa itu yang membuat beliaunya ini jadi tersungkur atau terjungkal. Lah ini sekarang ini Mbak, walatnya ini Mbak. Iya. Kan saya sudah bilang tuh Mbak. Dari kemarin waktu kita di Jolotundo sama Mas Eko Tandava itu. Iya. Leluhur Nusantara ini Mbak ya, dua-duanya sudah mulai muncul Mbak. Leluhur yang punya makom atau pangkat Ratu Panggayutan sama leluhur yang punya makom atau pangkat Durgobumi. Apa itu Pak? Leluhur yang dijabarkan. Leluhur yang punya pangkat Ratu Panggayutan itu leluhur Nusantara yang moksa Mbak. Yang nggak ada makamnya, yang hilang sama jasad-jasadnya. Itu sudah turun Mbak. Dan leluhur yang bermakom atau berpangkat Durgobumi yang jasadnya dulu dipendam, yang sekarang itu sama orang-orang diyakini sebagai itu Mbak danyangnya kampung. Itu juga sudah keluar Mbak. Iya. Bener sudah itu, banyak Mbak. yang keluar memang sudah Mbak, sudah percaya sama saya Mbak. Yang di atas itu Mbak, yang nonton putra-putri tanah Jawa ini Mbak, untuk mengeluarkan semua spiritualis tanah Jawa itu Mbak, ilmu Jawa kuno ini kan sekarang banyak yang keluar tuh Mbak. Itu ditonton sama beliaunya itu Mbak. Leluhur yang Ratu Panggayutan yang moksa itu Mbak. Dan orang-orang yang membuat onar, membuat kerusakan, membuat petaka di Nusantara, ini ditonton sama ini tadi loh Mbak. Leluhur Nusantara yang berwujud Durgobumi atau yang jasadnya kependam itu tadi loh Mbak, yang jadi danyang. Makanya kemarin kan saya sudah bilang. Orang-orang ini loh Mbak, kebanyakan yang sudah terjungkal ini kan bukan orang main-main loh Mbak. Mereka ini kan orang-orang cerdas, orang-orang pendidikan. Loh kok bisa mereka berbuat kayak begitu, ngomong kayak begitu itu apa nggak dipikir loh Mbak? Ngomong kayak gitu itu nanti akibatnya kayak gimana? Iya. Lah ini loh Mbak, itu loh. Apa mereka nggak mikir dah? Mereka ngomong kayak begitu itu apa? Kayak akibatnya nanti ya apa? Lah sekarang ini Mbak, itu yang saya kecewakan itu kan di situ tadi. Kok bisa ngantamnya ke Cak Nun ya Mbak? Cak Nun ngomong kayak begitu itu apa nggak mikir kan Mbak? Iya. Kalau omongan itu nanti akibatnya kadang kayak ada yang ngomong Cak Nun lagi kesambet gitu. Kesambet itu. Nah, itu tadi tuh. Yang namanya kesambet itu kan ditonton sama leluhur itu tadi Mbak. Iya. Contohnya juga itu. Kalau di nalar juga bisa itu Pak. Gini loh Mbak. Ya, saya Mbak Ageng ya nanti juga ini kan untuk jenengan saudara-saudara semua. Cuma berhubung sekarang ini yang di hadapan saya Mbak Ageng ya sudahlah. Saya anggap aja Mbak Ageng ini lawan debat gitu ya. Nanti kan yang lainnya juga paham. Iya. Mau ngomong kesambet, mau ngomong kesurupan, mau ngomong kepleset lidah. Kalau bahasa Jawanya apa Mbak? Ketelonyor ya Mbak? Keladuk ya kelepas omongan. Iya. Lah itu dari mana Mbak? Orang Jawa itu kan percaya dua tuh Mbak. Kan percaya dua. Ada kesalahan itu karena memang kesalahan itu dari kebodohan orang itu. Ada kesalahan itu karena ada yang nonton. Ya yang namanya kualat itu tadi loh Mbak. Nggak ada hujan, nggak ada angin, berbuat kayak begitu akhirnya sampai celaka. Loh itu jangan dibilang itu kenyataan dari orang itu Mbak. Iya. Orang itu kayaknya ada yang nonton, ngomong kayak begitu, berbuat kayak begitu. Kan sudah Mbak kemarin.
Iya, sudah semua betul. tuh. Iya. Ngomongin masalah wayang katanya haram. Nah, sekarang coba kita inget-inget, Mbak. Dahuluan mana Cak Nun ngomong Semar itu iblis sama si Gonjreng ini ngomong wayang itu haram? Dahuluan mana? Seingat saya dahuluan Cak Nun, Mbak. Ngomong Semar itu bangsanya iblis itu dahuluan Cak Nun. Setelah itu si Gonjreng ini ikut-ikutan wayang itu haram. Lah mungkin si Gonjreng ini ya dapat ini tadi, Mbak. Apa? Inspirasi dari omongannya Cak Nun kalau Semar itu Samara dan Samara itu iblis gitu loh, Mbak. Nah itu. Akhirnya kan terjungkal semua, Mbak. Nah, itu iya. Janganlah, jangan ngomongin masalah itu. Iya. Romo Semar itu siapa kalau kamu nggak tahu ya nggak usah ngomong. Akhirnya kan seperti ini tadi, Mbak. Lah kesalahan-kesalahan yang kayak begitu itu tadi loh, Mbak. Bener tak itu kamu kesambet, bener tak itu di luar penalaran kamu, gitu loh Mbak. Bener tak itu kamu sengaja. Ya kadang kita kan nggak ngerti ya Mbak ya. Tapi kenyataannya ya bisa jadi sampai kayak gini loh Mbak. Rame banget loh Mbak. Ini kayak saya kok yakin banget kalau Cak Nun itu kualat ya Mbak ya. Yakin saya Mbak kalau Cak Nun itu kualat. Masalahnya omongan itu bisa kayak begini loh ramenya Mbak. Iya. Iya toh. Jadi akhirnya kesambet ini Pak De. Iya. Kayak begini loh rame, coba lah ikutin Mbak semua yang di situ, semuanya turun loh Mbak. Mulai Gus Muafik, Gus Fuad Pleret, ya terus sampai Gus Miftah, sampai semuanya itu keluar semua loh Mbak. Iya. Apa mereka itu bahasannya Pak Jokowi? Enggak toh Mbak. Loh kok bisa kayak begini gitu loh Mbak. Iya. Ya wis lah Mbak. Wis apa ya Mbak kalau orang Jawa bilang ya bejo-bejone Cak Nun lah Mbak. Bejo-bejone Cak Nun lampani sing kayak gitu ya. Semua saya yakin dari kesalahan omongan itu tadi loh Mbak. Iya. Ngomong ini yang Semar yang enggak itu tadi loh Mbak. Enggak bisa Mbak. Ya, saya dulu juga pernah kan Mbak ya. Dapat cerita dari situ ya. Mbak Geng kan tahu sendiri dari Romo Ajengan dulu. Iya. Kamu kalau mau nyontokan orang sama seseorang itu ya jangan seperti itu. Iya Mbak. Iya. Kan Mbak Geng sendiri juga tahu. Semua orang kalau Islam itu loh Mbak, asal dia sudah dewasa ya, makil balik pasti ngerti kok Mbak. Iya, Fir'aun itu siapa itu ngerti loh. Kok orang kamu samakan dengan itu? Iya. Fir'aun itu kan manusia contoh jelek toh Mbak. Iya. Kalau kita ngomongin Fir'aun nggak apa-apa Mbak, tapi ya jangan Fir'aun itu terus disama-samakan dengan orang yang hidup sejaman dengan kita. Iya. Kita ngomongin Fir'aun itu nggak ngerasani Fir'aun loh Mbak. Percaya nggak Mbak? Iya. Sekarang saya tanya. Kita tahu Fir'aun dari mana Mbak? Dari Ustadz. Ustadz dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari siapa Mbak? Dari Al-Quran. Al-Quran dari Rasulullah. Rasulullah dari Jibril. Loh berarti yang Jibril dari Allah. Berarti yang ngerasani Fir'aun itu sumbernya Allah sendiri kalau gitu Mbak. Lah wong kita lo gak hidup di zaman Fir'aun Mbak. Kita tahu dari mana kalau Fir'aun itu perbuatannya kayak begitu. Kalau nggak dari kitab suci. Nah kitab suci kan dari Rasulullah Mbak. Betul ya Mbak? Iya, kitab suci yang menceritakan sejarah Fir'aun. Nah, lah kita kan tahunya dari situ. Iya, dan Fir'aun itu sepertinya banyak juga. Ada Fir'aun 1, 2, 3, dan 4 Pak De. Lah, cuma Cak Nun ini jelas Mbak. Soalnya Fir'aun yang dimaksud Cak Nun itu Fir'aun yang hidup sejaman dengan Korun dan Haman. Ini berarti ya Fir'aun yang zamannya Nabi Musa itu Mbak. Yang gitu ngaku ya, Tuhan itu Stella. Makanya Iya. itu tadi loh Mbak. Kalau saya bilang Cak Nun itu ngomongnya kemarin itu bukan keseleo mulut Mbak. Bukan keseleo lidah itu Mbak. Itu salah fatal itu Mbak. Fatal itu kesalahannya gitu loh. Iya. Kan itu sudah jelas Mbak, Fir'aun yang sejaman dengan Haman dan sejaman dengan Korun, itu Fir'aun yang musuhnya Nabi Musa Mbak. Bukan Fir'aun 1567 enggak, gitu loh Mbak. Jadi memang jelas, maksudnya Cak Nun itu menyamakan Pak Jokowi dengan Fir'aun itu. Fir'aun yang ngaku Tuhan. Lah makanya kan nggak salah Mbak. Kalau Pak Jokowinya Fir'aun, Pak Luhutnya Haman, terus Antoni Salim 9 naganya itu Korun, lah Cak Nunnya siapa Mbak? Masa Cak Nunnya Nabi Musa, terus Abrangnya Harun gitu Mbak. Nabi Harun gitu kan Mbak. Nah ini loh Mbak, ya Allah wis mudah-mudahan lah Cak Nun dengan selamat Cak Nun ya. Sampai ada apa-apa masalah ini nang cepet reda gitu. Sebenarnya saya sama si hormat gitu sama beliaunya Mbak. Cuma beliaunya ya kayak gitu terus loh Mbak. Sering gitu tuh Mbak. Dari dulu kan juga sudah ngomong begitu, cuma dalam bentuk sindiran. Saya sudah sering kok dengar gitu. Iya dulu kan sebelum ngomongin ini masalah gini kan sudah pernah juga nyeleduk omongan gitu. Makanya kok nek tadi pemimpin, uripmu kok jok pencitraan terus. Nah, itu saya sudah tahu kok kalau omongan itu untuk Pak Jokowi. Cuma Cak Nun kan nggak nyebut namanya aja gitu. Sebelum ngomongin Semar itu iblis ya. Nah itu loh Mbak.
Terus akhirnya ngomongin itu tadi, Romo Semar itu dibilang itu, ya sudah. Banyak itu loh Mbah, tapi ya nggak semacam ini Mbah. Nggak semacam ini, ramenya nggak kayak begini. Iya, iya. Yang betul-betul rame memang yang sekarang ini akhirnya mencuat. Lah itu apa? Waktu itu kan banyak Mbah orang-orang spiritualis yang marah Mbah. Sampai ada salah satu konten itu bilang begini Mbah. Semar itu dudu iblis ya suasu gitu ya. Saya sendiri juga ngerti konten itu maksudnya untuk Cak Nun, bukan konten kita ya Mbak ya. Nggak perlu saya sebutkan, cari sendiri ketemu ya. Miliknya kalau nggak salah miliknya apa? Kontennya yang Sambung Roso itu kalau nggak salah ngomong, kalau nggak salah loh Mbak ya. Iya itu ngomongnya begitu. Lah itu loh Mbak. Ya wis ya apa ya? Ya kita doakan aja loh Mbak, biar mudah-mudahan aja Cak Nun sendiri ya cepat terlepas dari masalah ini gitu dan tidak kita doakan itu. Semoga semua akhirnya nanti saling sadar dan menyadari atas kekeliruan masing-masing dan menjadikan Nusantara ini damai sejahtera. Ya, damai sejahtera lagi. Dan yang perlu diingat untuk jenengan-jenengan yang belum melakukan kesalahan kayak yang sudah-sudah ya, yang kayak ngomong wayang itu haram, yang kayak ngomong salib ada setannya, ya, yang kayak ngomong apa kemarin Mbak? Orang NKRI yang nggak percaya sama Malikinis terus dianggap bukan bangsanya Anas, bukan ya kayak gitu. Terus sama Cak Nun yang ngomong yang belum berbuat seperti itu, mudah-mudahan kalian jenengan semuanya hati-hati. Hati-hatinya apa sih? Soalnya leluhur ini sudah turun, yang satunya lagi juga sudah bangun. Mumpung jenengan belum dituntun untuk berbuat yang tidak-tidak. Hentikanlah, sudah hentikan. Kalau jenengan punya pikiran untuk merusak Nusantara, kalau jenengan dalam hati punya cita-cita untuk bikin kacau Nusantara, jenengan hentikan. Bener jenengan hentikan. Sebelum jenengan nanti kesandung kasus yang enggak. Saya ngomong enggak main-main Mbak, soalnya saya dikasih tahu sendiri sama Romo, gitu loh Mbak. Ini sudah turun. Yang satunya itu nonton putra-putri Nusantara untuk menunjukkan ajaran Nusantara yang sebenarnya kayak gini Mbak. Yang satunya lagi nonton orang-orang yang bikin kerusakan itu supaya menemui masalah sehingga seperti itu gitu loh Mbak. Nah sebelum jenengan ketemu yang kayak gitu sudah hentikan sudah. Nggak usah ngomong yang aneh-aneh, nggak usah punya cita-cita yang enggak. Supaya Nusantara ini kacau terus. Enggak, nanti jenengan pasti kena kalau itu yang jadi cita-citanya jenengan semua. Ya itulah Mbak. Terima kasih atas penjelasannya, tanggapan dari Pak D Agus tentang Cak Nun. Iya Mbak. Rahayu Pak D. Rahayu.